Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya sedang bersama Pak Kades Mbeget, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yang biasa disapa Mas Dino. Selamat sore, Mas Dino. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sini saya dengar dari teman-teman saya bisa sampai sini. Ya. Apa sih yang menjadi Desa Mbeget ini kok bisa dinamakan Desa Mbeget? Oh, itu oke, Ya. Mas. Jadi untuk nama Desa Mbeget sendiri itu memang ada dua versi sebenarnya. Ya. Yang pertama itu banyak orang tua yang cerita Desa Mbeget itu Mbeget, Mbok Rondo Gedangan. Nah, gitu. Oh, iya. Ada seorang janda kan gitu, ada Mbok Rondo kan gitu. Iya. Ada seorang janda itu yang tinggal di Desa Mbeget ini, bertempat tinggal itu di bawah pohon pisang kan gitu. Waktu disebut Mbok Rondo Gedangan gitu. Maka disebut desa ini adalah Desa Mbeget kan itu. Iya. Nah, itu ada versi yang pertama. Iya. Versi yang kedua itu memang Desa Mbeget ini itu dulunya ada petilasan sepertinya seperti itu. Cuman untuk cerita-cerita itu memang itu bersumber dari orang-orang yang terdahulu, nenek moyang kita. Yeah. Jadi kita menyebutnya Desa Mbeget ini adalah Desa Mbeget kan itu, Mas. Jadi begitu, Mas. Terus bagaimana latar belakang di sini kan banyak pepohonan pring ya Pak ya? Oke. Kenapa sekarang bisa timbul pring Mbeget ini? Oh, tentang pring Mbeget. Iya. Oke. Sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu, Mas. 2 Iya. tahun yang lalu itu pemuda Desa Mbeget itu saya kumpulkan ada 10 pemuda sebenarnya. Nah, 10 pemuda itu saya ajak dialog. Iya. Saya ajak dialog tentang apa yang bisa kita kembangkan, potensi yang ada di desa kita kan itu. Iya. Nah, kita sepakati bersama sebenarnya. Di Desa Mbeget itu entah dari abad keberapa, Iya. dari nenek moyang kita kan gitu. Iya. Itu memang terkenal dengan kerajinan bambunya. iya. Nah, salah satunya produknya itu warga Desa Mbeget itu memproduksi tampah, tumbuh dan lain sebagainya. Cuman saya mengajak pemuda Mbeget ini untuk membuat sebuah komunitas. Iya. Untuk apa? Untuk untuk membantu mereka tentang pemasaran. Karena selama ini yang mereka yang kesulitan pengrajin itu tentang pemasaran. Iya. Nah, sebatas tampah dan tumbuh itu produksinya. Nah, saya ajak pemuda Mbeget itu untuk mengkolaborasikan, menginovasikan sehingga menjadi suatu atau sebuah kerajinan yang nilainya lebih tinggi gitu, Mas. Jadi untuk kita bantu untuk pemasarannya, inovasinya sehingga yang selama ini diproduksi oleh pengrajin-pengrajin kita akan bantu untuk mempromosikan tentang pemasarannya kan gitu, Mas. Selain itu apa yang diproduksi oleh para pengrajin di Desa Mbeget ini Pak? Oh begitu, jadi gini Mas, sebenarnya kalau dari pengrajin asli itu memang hanya memproduksi tampah dan tumbuh kan gitu. Iya. Tampah dan tumbuh ada banyak sebenarnya, masih ada banyak saya seperti cikra, terus kurungan-kurungan ayam seperti itu. Nah, anak-anak muda ini saya ajak untuk memunculkan kreatifnya kan ya, kreativitasnya sehingga menjadi yang diproduksi mereka ternyata tidak hanya sebatas tampah dan tumbuh, tapi ada beberapa kerajinan yang bisa menjadi souvenir, hiasan dinding, hiasan rumah, atau hiasan lampu ruang tamu seperti itu, Mas. Dan itu akan menjadi nilai jual yang lebih tinggi kan gitu, Mas. Dengan Mas Dino sebagai Kepala Desa Mbeget, apa tujuannya ke depannya dengan adanya pring Mbeget ini? Oh gitu. Jadi gini Mas ceritanya. Untuk pring Mbeget ini kita sudah alhamdulillah sudah berhasil untuk membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas ini
komunitas inilah yang akan saya ajak untuk mengembangkan atau memunculkan potensi yang ada di asli desa kita kan gitu. Nah, dari situ harapan saya ke depan itu akan kita kembangkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga Desa Mbeget pada khususnya dan seluruh masyarakat Bojonegoro dan luar Bojonegoro pada umumnya kan gitu. Nah, melewati beberapa proses selama 2 atau 3 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai sekarang sudah komunitas kita sudah progresnya juga sudah luar biasa sampai saat ini, dan harapan kami untuk pengembangan ke depan itu akan jadi desa wisata kan gitu Mas. Berarti bukan hanya wisata yang ada di desa, tapi desa wisata. Berarti kita akan mengeksplorasi desa kita tentang apa? Tentang budaya-budaya desa kita, keragaman budaya yang ada di desa kita itu kita uri-uri lagi. Dan kita kembangkan, kita eksplorasikan, kita informasikan kepada khalayak ramai, biar masyarakat itu tahu bahwa di Desa Mbeget itu kaya akan budayanya kan gitu. Nah, untuk konsep wisata desa kita sebenarnya itu banyak Mas. Sebenarnya kita untuk pada saat ini memang kita masih terbentur dengan masa pandemi ini, sehingga kita untuk soft launchingnya juga kita belum ada persiapan. Sebenarnya kita sudah masyarakat luas itu sebenarnya sudah banyak yang tahu, sehingga sudah penasaran, maka mereka berkunjung ke sini tuh, loh kok belum ada apa-apa kan gitu. Nah, nah, tapi kan gimana lagi, kita mempersiapkan untuk soft launchingnya itu nanti ada pasar digital untuk pertama kali yang kita lakukan. Pasar digital itu akan kita gelar, itu mungkin bisa di hari Minggu atau apa kan gitu. Nah, di pasar digital itu kita akan menyuguhkan semuanya kembali ke tradisional. Jadi semuanya Mas, totalitas kita ke tradisional. Mulai dari makanannya, budayanya akan kita tampilkan di sini semua tradisional. Bahkan kita juga akan mengonsep wisata edukasi yang ada di Pring Mbeget ini, wisata edukasi tentang kerajinan yang sudah kita produksi dari pengrajin-pengrajin Desa Mbeget akan kita eksplorasikan di sini, dan kita akan memberikan edukasi kepada adik-adik kita, kan, anak-anak kita. Karena apa? Selama ini anak-anak di era milenial ini, di era digital ini, kan sudah banyak loh anak-anak yang selalu main gadget terus gitu Mas ya. Nah, saya itu miris Mas, miris banget. Kenapa kok anak-anak itu sudah ketagihan dengan gadget, game online dan lain-lain. Sehingga di sini akan kita sajikan, kita ajak anak-anak itu untuk bermain permainan tradisional. Akan kita perkenalkan. Mereka tidak ada yang tahu Mas, tidak ada yang tahu permainan di era tahun 80-an, 70-an atau 90-an, nggak ada yang tahu Mas. Mereka yang tahu itu gadget terus gitu ya. Sekarang sampai memang musimnya gadget. Nah, betul, game-game online, dan itu saya miris banget. Makanya saya ingin memperkenalkan anak-anak kita itu biar apa? Biar kembali ke permainan zaman dahulu, permainan tradisional, dan itu sangat bagus untuk sel motoriknya, mentalnya kan gitu Mas. Jadi untuk kembali mengingatkan sejarah. Betul. Kita kan orang Jawa Mas ya. Kita orang Jawa, kita harus atau jangan sampai meninggalkan budaya dan adat-adat Jawa kita gitu Mas. Berarti untuk pengembangan harapan-harapan saya dari Pring Mbeget ini akan kita kembangkan untuk menjadi desa wisata gitu. Oke, matur suwun Mbak. Nah, monggo Mas, kopinya Mas. Nah, niki kopi kotok jenenge Mas. Kopi asli Mbeget ya. Asli Bojonegoro khas kan. Di sini selain kopi kotok khas Mbeget, kuliner yang bisa kita rasakan pada saat kita berkunjung ke wisata di Desa Mbeget ini apa aja Pak?
Oh, tentang kuliner Mas Iya. ya. Oke. Untuk kuliner gini Mas, kembali lagi sebenarnya. Iya. Kita di sini kan namanya Padepokan Pring Beget nih. Berarti kita kembali ke tradisional kan. Iya. Tentunya yang kita sajikan semua tradisional termasuk kuliner kita. Iya. Nah, ada sebenarnya menu-menu kuliner yang akan kita sajikan kepada para pengunjung. Itu termasuk sego jagung, Iya. jangan menir, jangan lumbu, terus godong-godong sembuhan kan itu untuk lalapannya Mas. Terus kopi kotok seperti ini. Terus untuk makanan ringan ya kita ada beberapa genyot, garut, genyong, terus getuk dan lain-lain, atau saplak. Kalau di sini ada Mas jenengna saplak namanya. Iya. Bentuknya agak aneh. Oh, iya. Berarti nanti bisa dibawa buat oleh-oleh dari bisa, sini ya? betul. Dan untuk wadahnya Mas, kita di sini tidak ada yang namanya kantong plastik, tidak ada, karena kita semua ramah lingkungan di sini. Jadi bahan-bahan semua dari alam. Berarti kita natural, kita alami banget itu. Jadi begitu Mas. Untuk ke depannya kan kita konsep kulinernya itu setradisional mungkin. Sebenarnya masih banyak menu-menu tradisional yang akan kita sajikan, tapi ya coming soon lah. Kita tunggu saja untuk soft openingnya nanti gitu Mas. Semoga Mas diunjuk. Siap. Wah, kopinya sangat luar biasa rasanya ya Pak. Wah, niku kopi asli. Sangat menarik. Ya, khas Beget nih, kopi kotok. Ya, Rasanya kental. Perbincangan kita di sore hari ini cukup menarik. Mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Oke Mas, siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga wisata desa di Pring Beget ini lancar, bisa eksis di masa pandemi ini. Semoga cepat berlalu. Amin. Dan amin. Wisata di sini bisa membawa berkah untuk di desa ini. Amin. 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 Sekian perbincangan dari kami di sore hari ini. Jangan lupa ikuti media sosial kami di Instagram, yaitu pring_beget. Semoga di situ kalian semua bisa menemukan hal-hal yang menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Nah.